Gue juga punya mantan dan sekarang udah jadi sahabat aja sama gue, dan perasaan gue sama dia udah tetap sahabatan. Mereka tuh yang bikin lo bener-bener kesel banget tuh apa? Maksudnya yang gak wajar deh mungkin, atau yang kedeketan yang kayak kalian masih pacaran, masih saling sayang gitu, atau gimana? Contohnya tuh kayak kemarin gue waktu lagi di rumah Pandu, tiba-tiba Dinda datang ke rumah. Main ke rumah? Iya, dia main ke rumah Pandu. Terus udah gitu Dinda bilang, Pandu ini ada titipan dari mamahnya. Terus Dinda sama Pandu ngobrol berdua, gitu, gue didiemin. Inilah yang akhirnya menjadi pemicu rusaknya kepercayaan si Rena terhadap si Pandu. Dan akhirnya ya udah, gue di sini ngerasa gue pengen banget bantuin Rena, karena kalau gue di posisinya Rena pun gue nggak mau lah, dan gue pasti udah marah-marah banget sama cowok gue. Nah sekarang kalau emang kasus memang pengen kita bantu, gua minta kalau lu tuh mengatur pertemuan dengan si Pandu gitu. Kira-kira kapan? Jadi nantinya gua sama Damitan juga sama tim nantinya akan ikutin lu dan mencari tahu bukti-buktinya. Kebetulan sih besok gua ada jalan sama dia. Aku mau jemput gue ke sini. Oh, dia mau jemput lo? Iya. Lo pergi kemana? Mau jalan-jalan, nongkrong atau apa? Jalan-jalan aja deh. Dia yang ngajak lo sama besok. Dia yang ngajak. Kira-kira momennya pas banget, gue sama Koma pun memutuskan untuk cabut dari rumahnya Rena. Dan nantinya kita akan mempersiapkan tim dan kita akan mengikuti dia, yang mana dia akan jalan bareng sama si Pandu. Oke guys, sekarang kita masuk di hari kedua, yang mana di hari ini si Rena ini akan ketemuan dengan si Pandu, dan kita akan mengikuti kemana aja mereka pergi. Makanya di sana gua sama si Damita dan juga beberapa orang tim kita langsung minta izin sama si Rena untuk masuk ke rumahnya dia, dan dari rumah inilah nantinya kita akan mengintai si Pandu sama si Rena. Oh, gimana? Ada tanda-tanda si Pandunya udah datang belum? Belum ada. Kita sih sudah standby, kita udah ngumpet semua, mobil kita udah ngumpet, semua tim udah ngumpet, kamera pun udah tersembunyi semuanya. Ternyata masih belum, dan kita masih tetap stay di dalam rumahnya si Rena. Kita tidak bisa keluar karena takut nanti tiba-tiba aja si Pandu ini datang, kita ketahuan. Makanya gua sama si Demita tetap ngumpet di rumahnya si Rena. Nggak tahu, Pandu jadi apa sih? Udah lama kita lihat. Tapi setelahnya sekitar sejam lah kita nungguin si Pandu ini, dia nggak datang-datang, geng. Los, monitor Los. Rena nelpon aja deh. Itu coba tanya sama klien kita Los, si Pandunya di mana nih? Ya, gue udah nanya ini, udah nge-push dia nih. Kita udah cukup lama juga untuk menunggu, tapi si Pandu ini nggak datang-datang, dan akhirnya Faros pun mengabari gua. Katanya nggak aktif nomornya, Mo. Tapi lagi dicoba lagi untuk mencari nomor lainnya nih. Oke, yaudah, yuk. Dan lo bayangin aja deh, dia udah bikin janji sama Rena untuk ngajak Rena jalan hari itu, tapi dia sendiri yang hilang dan dia nggak ada kabar, nggak tahu kemana. Jadi ini menjadi pertanyaan sama kita, apakah si Pandu ini akan datang atau enggak? Oh, ini belum ada tanda-tanda, Mo. Nah, terus ini gimana dong? Apa gua keluar aja, coba tanya sama si Rena langsung? Oke, lu keluar aja deh. Setelah kita tahu kabar ini si Pandunya udah ngilang dan tidak bisa dihubungin, makanya gua sama si Damita pun keluar dari rumahnya si Rena dan ngobrol sama si Rena kenapa si Pandu ini tidak datang. Cowok lo nggak ngehargain lo gitu ya? Maksudnya kayak seenggaknya dia ada cara lah, kalau emang nggak jadi atau nggak bisa ngasih alasan nggak ngilang kayak gini dong harusnya. Dan kalau kayak gini gimana caranya dong? Alamat rumahnya gue tau. Ya udah mau langsung aja, dia nggak sih, kita langsung ke rumahnya aja, siapa tahu ada si Pandu di sana, kita bisa ngikutin dia. Dan akhirnya salah satu cara adalah kita menyepakati semua untuk menuju ke rumahnya si Pandu. Di dalam mobil, geng, si Rena ini terus-terusan bilang sama gua kalau dia sangat kecewa banget dengan sikapnya si Pandu ini yang tidak jelas. Tapi terlepas dari adanya si Dinda ini, gimana sih sikapnya si Pandu ini sama lo? Pandu masih perhatian baik gitu ke gua, masih ya respect gitu ke gua, tapi kedatangan Dindanya itu yang bikin gua risih. Dan akhirnya kita sampai di rumahnya si Pandu, dan sesampainya di rumah si Pandu, si Rena ini bilang, maju lagi Pak. Oke, ini rumahnya dia. Itu tuh mobil Pandu itu.
Mana? Oh ya udah. Itu ada mobil Pandu Iya. juga kok. Enggak, emang si Pandu ini kalau biasanya pergi kemana-mana pasti sama mobilnya dia. Pasti. Berarti ada kemungkinan banget kalau si Pandu itu ada di rumah, ya kan? Nah sekarang lu turun dari mobil dan lu masuk ke dalam mobil dan lu masuk ke rumahnya si Pandu itu dan lu tanyain kenapa si Pandu itu nggak datang ke rumah lu. Dan akhirnya si Rena ini pun turun dari mobil dan juga ada beberapa orang kameramen yang ngumpet-ngumpet dan mengambil gambar si Rena ini secara diam-diam biar gua sama si Demita pun tetap bisa memantau melalui tab kita. Assalamualaikum. Oh ini ya si Pandu. Dang. Apaan dua ya? Bukan, ini adiknya. adiknya Pandu. Udah, Mang. Kemana? Tadi teh dijemput sama Teh Dinda. Nah kan, ya udah gue udah yakin banget ini pasti ada sesuatu nih. Gua akhirnya merasa kebingungan atas sikap yang dilakukan oleh si Pandu. Sekarang lihat kan dia malah pergi sama Dinda dan ya udah. Sama si Dinda sih. Ya udah, terbilangin Pandu tadi aku kesini ya. Si Rena langsung cabut nih. Udah. Pokoknya tuh, gue udah ngerasa dia nggak beres banget dia mah. Renanya tahu nggak? Renanya tahu nggak kita ada parkir di sini? Pandu. Makanya di sana si Rena pun dengan kecewanya dia langsung pergi meninggalkan rumahnya si Pandu dan langsung masuk ke mobil kita kembali. Di mobil kita, nah dia bilang kan tadi dia pergi sama si Dinda. Emang selalu kayak gini sama lu? Pergi sama Dinda terus nggak ngasih kabar lu? Kalau sekarang nggak bilang. Gak ada sama sekali. Tuh, mau lo udah lihat sendiri kan gimana sikap cowoknya, dia pergi loh sekarang sama Dinda lagi ngabarin dia juga enggak. Karena kita juga masih belum bisa memastikan apakah adiknya si Pandu ini jujur atau enggak sama si Rena. Makanya gue bilang sama si Rena juga sama Damita dan juga sama tim. Enggak, gini aja. Kita tetap aja stay di sini. Kita tunggu aja dulu si Pandu ini datang dan nanti kita akan lihat. Kita kan butuh gambar sampai kapan kok? Enggak, soalnya kan kita Kita juga butuh nggak tahu bukti. perginya. Kita di sini kan butuh bukti. Jadi kita perlu si Pandu ini benar-benar datang sama si Dinda atau enggak, datang balik lagi ke rumah. Gimana lo maunya kita nunggu di sini nungguin dia apa lo mau kayak gimana supaya lo tahu si cowok lo itu kemana? Kita tungguin aja. Akhirnya si Rena ini menyetujui apa yang gue saranin. Apa boleh buat karena gue sama yang lain nggak tahu mereka kemana, otomatis mau nggak mau ya gue sama yang lain nunggu di situ. Ya udah kalau gitu udah kita tunggu aja dulu ya. Udah kita tunggu aja dulu. Pak Inok. Pak Inok udah parkir di sini aja dulu. Ya udah parkir di sini aja dulu. Kita nunggunya cukup lama nih. Cukup lama kita menunggu di sana, gengs. Akhirnya Palos mengabari gua kalau ya udah tunggu aja, ini kok lama banget ini datang ini. Ya Los, monitor Los. Oke, ya udah kalau gitu semuanya standby di posisi Los. Iya emang bener kan mobilnya si Dinda? Ini mobil Dinda ini bener. Iya bener mobilnya Dinda. Kalau dilihat sendiri kan emang mereka benar pergi berduaan. Semua omongan adiknya si Pandu ini benar. Si Pandu ini benar-benar jalan sama si Dinda. Iya, tapi kan di sini kita belum tahu nih alasannya si Pandu ini pergi berdua dengan si Dinda ini kemana gitu dan buat apa, ya kan? Alasannya apapun mau dia tuh nggak ngabarin si Rena, ya otomatis kan pasti salah juga lah Pandu kayak gini. Apapun mau dia tuh nggak ngabarin si Rena, ya otomatis kan pasti salah juga lah Pandu kayak gini. Sudah hatiku ketika ku melihat. Lo udah lihat sendiri kan, mau apa lo masih bilang wajar? Ngapain lebay banget sih lu? Ya gue nggak habis pikir aja sih, maksudnya kayak lo tahu di situ mantan udah punya cewek lagi, harusnya lo bisa membatasi waktu, lo bisa membatasi sifat. Lo lihat sikap dia kan childish kayak gini, mau dia mana bisa nerima sih ngeliat kayak gini, mungkin lo bisa mau, tapi kalau dia emang lo kira dia bisa. Oke, iya gua tahu, tapi ini kan si Dinda aja langsung pergi nih ninggalin rumahnya si Pandu. Berarti dia cepik-cepik itu ya salah perpisahannya biasa aja gitu loh. Biasa, cuma kan maksudnya semua orang bisa nerima.
Nah, kalaupun lo turun, yang ada lo nggak bisa dapetin bukti yang lebih kuat lagi. Mendingan sekarang kita terus dulu mintai dia aja. Enggak, gini aja. Lu mau turun terus lu mau ngapain? Aku mau nanya, kenapa Pandu nggak datang ke rumah gua? Ya, gini aja. Kalau lu tepat. kalau lu datang sekarang, kalau lu nyamperin si Pandu sekarang, pasti nanti situasinya jadi runyam lagi dan makin ribet lagi. Sekarang mendingan kita balik aja dulu karena kita sudah tahu si Pandu ini emang bener-bener jalan sama si Dinda, ya kan? Kita balik aja dulu pulang ke rumah lu dan kita tunggu kabar dari si Pandu ini tentang kejelasan dia nggak datang ke rumah lu hari ini. Oke? Ya udah, kalau gitu kita balik pulang aja dulu ya. Nah, akhirnya dia pun menyetujui apa yang gue bilang sama si Dinda. Ya, tapi kan di sini kita belum tahu nih alasan si Pandu ini pergi berdua dengan si Dinda ini kemana gitu dan buat apa, ya kan? Alasannya apapun mau dia tuh nggak ngabarin si Rena, ya otomatis kan pasti salah juga lah Pandu kayak gini. Apapun mau dia tuh nggak ngabarin si Rena, ya otomatis kan pasti salah juga lah Pandu kayak gini. Sudah hatiku ketika ku melihat. Lo udah lihat sendiri kan, mau apa lo masih bilang wajar? Ngapain lebay banget sih lu? Ya gue nggak habis pikir aja sih, maksudnya kayak lo tahu di situ mantan udah punya cewek lagi, harusnya lo bisa membatasi waktu, lo bisa membatasi sifat. Lo lihat sikap dia kan childish kayak gini, mau dia mana bisa nerima sih ngeliat kayak gini, mungkin lo bisa mau, tapi kalau dia emang lo kira dia bisa. Oke, iya gua tahu, tapi ini kan si Dinda aja langsung pergi nih ninggalin rumahnya si Pandu. Berarti dia cepik-cepik itu ya salah perpisahannya biasa aja gitu loh. Biasa, cuma kan belum tentu semua orang bisa nerima. Nah, kalaupun lo turun, yang ada lo nggak bisa dapetin bukti yang lebih kuat lagi. Mendingan sekarang kita terus dulu mintai dia aja. Enggak, gini aja. Lu mau turun terus lu mau ngapain? Aku mau nanya, kenapa Pandu nggak datang ke rumah gua? Ya, gini aja. Kalau lu datang sekarang, kalau lu nyamperin si Pandu sekarang, pasti nanti situasinya jadi runyam lagi dan makin ribet lagi. Sekarang mendingan kita balik aja dulu karena kita sudah tahu si Pandu ini emang bener-bener jalan sama si Dinda, ya kan? Kita balik aja dulu pulang ke rumah lu dan kita tunggu kabar dari si Pandu ini tentang kejelasan dia nggak datang ke rumah lu hari ini. Oke? Ya udah, kalau gitu kita balik pulang aja dulu ya. Nah, akhirnya dia pun menyetujui apa yang gue bilang, dan setelah itu kita bilang sama dia untuk terus kabarin kita biar nanti kita akan mengatur rencana yang lainnya. Akhirnya gengs, kita mendapatkan kabar dari Sirena kalau ternyata si Pandu ini sudah menghubungi Sirena. Dan langsung aja besoknya gue sama Komok kan balik lagi ke rumahnya Rena. Nah, lu jadi emang pergi ke acara ulang tahun temennya si Pandu itu? Jadi, dan menurut Sirena, si Pandu ini sudah bikin janji untuk ketemuan dengan Sirena, dan dia pengen mengajak Sirena ini untuk pergi ke sebuah acara ulang tahun temannya yang namanya si Alex. Oh, gue boleh ke dalam lagi sama dia? Ya. Gak apa-apa? Ya. Coba udah di mana lo? Dia udah ngabarin jalan. Lu coba konfirmasi terus, takutnya nanti dia nggak datang lagi atau gimana? Ya. Dan setelah itu kita sempat lagi memastikan sama Sirena di mana keberadaannya si Pandu ini. Makanya gue langsung bilang sama si Panos dan juga sama tim Katakan Putus untuk bersembunyi dan bersiap-siap kalau si Pandu ini datang ke rumahnya Sirena. Jadi emang kayak sedih banget, terpukul banget karena kemarin itu dia tahu si Pandu itu ngebohongin dia dan si Pandu pun jalan sama mantannya. Iya, nggak lebih milih ceweknya, malah lebih milih jalan sama dia. Dan kita ngintai lagi di dalam rumah Rena. Si Panos memberikan sebuah kamera tersembunyi ke si Rena, dan juga nantinya Rena itu akan menaruh kamera tersembunyi itu di mobilnya si Pandu. Gak lama si Pandu ini pun datang ke rumah Rena. Itu kayaknya dia udah datang demo. Monitor. Gambarnya diambil ke handset. Apa kabar? Dia masih cipik-cipik gitu. Ya iyalah, dia punya salah, pasti dia baik sama ceweknya. Si kayak gini juga nyantai aja gitu. Ya makanya gue jadi Rena terus tuh udah marah lah, dia marah. Lu pelan dikit. Kamu kemarin kemana sih? Kok nggak ada kabar? Iya maaf sayang. Kemarin Dinda ke rumah aku. Dia minta antar aku buat beli kado mamanya ulang tahun. Sampai aku lobet. Terus kamu jalan? Iya lah ngantar dia.
reaksinya Rena pun balik lagi, gengs. Dia mulai luluh pada saat si Pandu ini mencoba untuk merayu-rayu. Iya. Aku punya hadiah buat kamu. Iya. Walaupun aku jalan sama Dinda, kemarin aku masih ingat sama kamu. Aku pengen beli hadiah buat kamu. Saat kau berpikir mungkin kau Aku sudah nunggu mau berangkat sekarang. Dan akhirnya pada saat itu si Pandu pun mengajak si Rena ini untuk langsung masuk ke dalam mobilnya dia dan pergi ke acara ulang tahun temannya. Dan gue sama Komo dan tim Katakan Putus langsung ikutin mobilnya si Pandu. Kemarin cuma sekedar jalan aja. Aku nyari kado buat ulang tahun mamanya karena besok mamanya ulang tahun dan dia lupa belum beli kado. Ya, kamu ngerti ya, Dinda? Iya. Minta maaf ya. Kelihatan banget kalau si Rena ini sudah mulai percaya tentang semua penjelasannya si Pandu. Cemburu dulu ya. Kita kan mau ke acara pesta teman aku masih cemburu. Senyum dong. adalah Kok Rena mau aja sih masih dibaik-baikin gitu sama si Pandu? Bukannya baik-baikin gitu, tapi emang si Pandunya kan karena udah ngaku salah dan dia udah minta maaf harusnya sih gue jadi siapa sih namanya Rena tuh ya kesel lah, maksudnya dia kayak gampang banget lulus sama sikapnya si Pandu. Dan akhirnya kita pun ngikutin mobilnya Pandu dan sampailah mereka di pesta ulang tahun teman SMA-nya si Pandu. Gua ngeliat acara itu di lapangan terbuka dan sangat rame orang di situ. Akhirnya Faros pun menyarankan sama gua kalau Carlos dan juga satu orang kameramen kita akan menyelinap masuk dalam acara tersebut. Hai Pandu. Set. Thank you bro, udah datang. Kabar kamu? Dan Rena pun ternyata kaget banget sewaktu dia melihat ada kehadiran si Dinda di situ. Dia juga datang ternyata ke acara ini. Ya ini kan acara teman-temannya Rena. Iya kan gue juga mungkin dia nggak deket lah atau apa, ternyata ada juga di sini. Mikir apa ada Rena di situ? Si Renanya kok dibiarin aja sih sendiri sama si Pandu? Dia dicuekin sendiri sama si Pandu, sedangkan si Pandu sibuk dengan teman-temannya yang lain, bahkan juga sibuk dengan si Dinda. Coba lo bisa bayangin kan gimana rasanya si Rena ngeliat kejadian kayak gitu? Pandu anterin gitu yuk. Gue takut di sana gelap. Tuh mau ngapain coba nih cewek nggak mau ngajak ngapain si Pandu? Ya kan ke toilet doang. Ya makanya ke toilet doang. Cewek masa dia ketolong sama Pandu? Lu dengar nggak tadi kalau dia mencoba untuk minta izin sama si Rena, ya kan? Ya cuma kenapa sih lo masih mikir ini wajib gitu? Coba lo bayangin aja ngapain cewek minta temenin cowok ke toilet? Di sini emang rada aneh sih, gengs. Kenapa si Dinda ini minta temenin sama si Pandu untuk ke toilet? Sejak dia pergi dari hidupku, ku merasa sepi. Sama mantannya ke toilet gak penting banget, Mo. Tuh. Lo lihat deh, Apa si Pandu pakai suap-suapan segala? Lo tahu sendiri kan sifat. bagaikan kasih yang pada gak pokoknya bisa mencoba mengalah, menahan setiap amarah. Dan inilah hal yang memancing emosinya si Rena. Dia langsung menghampiri si Pandu dan langsung bilang sama si Pandu kalau dia Kado nyusul aja. Pulang yuk, aku gak enak badan nih. Iya, aku gak enak badan. Si Rena mau pulang. Ya iyalah, gue jadi Rena udah gak nyaman. Dia mau pulang beneran mau pulang. Guys, duluan ya. Ya, ada nih.
Yaudah, Los, standby di posisi Los, kita ikutin Los. Akhirnya dia pamitan sama teman-temannya dia dan dia langsung menuju ke mobilnya dia untuk mengantarkan si Rena ini pulang ke rumahnya dia. Karena kita masih menyimpan sebuah kamera tersembunyi di mobilnya si Pandu, maka gue sama si Damita masih bisa melihat apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka obrolin dalam mobil melalui tab kita. Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi harus bolak-balik begini. Nggak apa-apa sih. Si Renanya minta maaf. Dia minta maaf sih banget jadi cewek. Si Rena malah minta maaf. Gue kaget banget sih, maksudnya apa yang harus lo minta maafin karena lo nggak salah dari tadi di situ. Dan setelah itu gengs, kita melihat kalau mobilnya si Pandu ini sudah sampai di rumahnya si Rena. Dan pada saat itu si Pandu pun juga tidak mampir dulu di rumah si Rena. Dia langsung pergi ninggalin rumahnya si Rena. Dia udah langsung cabut tuh si ininya. Bener kan? Juga udah cabut kok tadi. Iya bener kan? Udah nggak connect lagi kameranya. Nah, setelah si Pandu ini benar-benar sudah pergi dari rumah si Rena, gua sama si Demita pun langsung turun dari mobil dan langsung menghampiri si Rena. Gimana sih perasaan lu menanggapi terhadap perasaannya si Pandu ini terhadap lu dan juga perhatiannya si Pandu ini terhadap si Dinda? Gue bingung sih, gue merasa gue tuh harus jadi setiap gue harus gimana ngadepin Pandu. Yang satu sisi dia perhatian ke gue, satu sisi juga dia malah makin dekat sama gue. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu. Makanya gue bilang sama si Rena, bagaimana kalau keraguan ini kita langsung cari jalan keluarnya dengan cara. Nah sekarang kalau menurut gua sama Damita, gimana kalau lu mengatur pertemuan dengan si Dinda, lu tanyain semuanya sama si Dinda tentang kedekatan dia sama si Pandu, jadi biar semuanya jadi jelas. Karena si Renanya udah setuju dengan apa yang gua sarankan, makanya gua sama si Damita pun langsung izin pulang sama si Rena. Dan gue bilang sama si Rena kalau kita akan menunggu kabar update-nya, kapan dia akan ketemu sama si Dinda dan di mana dia akan ketemu dengan si Dinda. Dan akhirnya gengs, keesokan harinya momen mereka ketemu pun udah kita siapin. Dan dia juga sudah mengabarkan sama kita kalau dia akan ketemuan dengan si Dinda ini di sebuah kafe. Dan gue seperti biasa sama kamu memantau lewat monitor. Dan setelah kita cukup lama menunggu, kalau gitu oke, yuk standby di posisi masing-masing yuk. Standby. Mana sih dia? tahu. Oh ini dia, ini. Hai. Dinda pun gak mau sentuh tangannya Rena sama sekali. Si Rena ini sikapnya berubah banget. Ya gue udah males lah dengan gayanya dia yang kayak gini. Ada apa yang ada juga? Gue cuma mau nanya, gimana sih perasaan sama Pandu? Lo kan tahu gue sama Pandu dulu pernah pacaran, dan karena gue pindah keluar kota, ya jadi gue sama Pandu pisah. Sekarang kita cuma sahabatan. Cuma sebatas sahabat? Ya iyalah. Terus lo ngajak gue kesini cuma buat ngomong kayak gitu. Ini cewek kok beda banget sih? Parah. Lo inget gak yang di Iya, acara manis itu? banget kan depan Acara apa? Rena. Acara si ulang Alex. tahun. Si Alex itu. Manis banget, ini nyolot Nah, sekarang banget. kayak gini. Ngomongin apa lagi sih? Gue cuma pengen tahu doang gimana hubungan lu sama Pandu. Dan asalkan lu tahu, lu tuh harusnya lebih jaga jarak deh. Misalkan gue sama Pandu udah pacaran. Lo pede banget ya ngomong kayak gitu. Dia sangat nyolot banget sama si Rena. Dan juga cara ngomongnya ini seperti seakan-akan dia tidak menghargai si Rena sama sekali. Kalau tahu ya, lo tuh cewek yang seperti yang kalinya yang dipacarin sama Pandu. Dan gue yakin lo sama Pandu gak akan bertahan lama. Yakin lo sama Pandu gak akan bertahan lama. Karena Pandu akan kembali sama gue. Gila, lo lihat kan mau gimana pedenya Dinda. Nggak, maksud gue kayak ya lo tuh di sini tuh ngejatuhin Rena banget. Mau Ya, lo lihat kan berarti- caranya dia kayak Ya gimana. berarti dia juga masalah artikan perhatian yang diberikan sama Iya. si Pandu. Nggak mungkin Pandu bukan tipe orang kayak begitu. Itu kalung yang lo pakai
bukan Pandu yang beliin tapi gue. Oh, Bisa banget kan ya orang ada atau apalah. Iya inget kan? kalungnya waktu si Pandu ngasih waktu Iya, ini apa di dia nggak rumah, datang ke rumahnya ya? Hal ini yang bikin si Renanya sangat kaget banget, gengs. Cuman kalau emang sampai bener kayak gitu, cowok ini, Pandu ini emang bener-bener udah kelewatan, geng. Nggak mungkin, ini kalau pasti dari Pandu. Terserah lo dia mau percaya atau enggak sama gue, yang penting gue udah mau jujur. Dia gue males ngomongin yang penting sama lo. Ini gue cabut. Aku tanpa dirimu berdusta, menduakan cintaku selama ini. Saat diriku Oh yaudah gue samperin si Rena ya. Dan pada saat si Dinda ini pergi meninggalkan si Rena, barulah gue sama si Deminta pun menghampiri si Rena. Nah kemarin kan lu minta tolong sama kita untuk mencari tahu apa hubungannya si Pandu sama si Dinda ini. Dan sekarang lu juga udah tahu langsung nih dari pengakuan si Dinda tentang bagaimana perasaan dia sama si Pandu. Nah kalau menurut lu dalam hubungan sama si Pandu mau lu apain? Ya udahlah, gue udah capek ngadepin Pandu yang begitu sikapnya labil. Ya lebih baik putus aja. semakin ku menyayangimu, semakin ku harus. Lu yakin? Yakin. Beneran? Ya iya sih, mau daripada terus-terusan kayak gini terus, perasaan dia dimainin terus. Ya nanti itu juga mungkin lu bisa pertanyakan sama si Pandu, tapi yang penting di sini lu mau ikut saran kita. Nantinya kita akan mikirin lagi momennya seperti apa, dan di momen itu nantinya lu bisa menanyakan semua ini sama si Pandu. Tapi lu udah siap dengan semua konsekuensinya kan? Siap-siap. Sekarang tinggal tugas yang gua sama si Damita dan juga sama tim Katakan Putus yang akan memikirkan momen penentuan ini buat si Rena. Nah sekarang geng, kita sudah masuk di hari yang mana hari ini adalah hari momen penentuan terhadap sikapnya si Pandu. Dan seperti biasa, gue sama kamu pun memantau mereka dari ruang monitor. Dan Sekarang kita tinggal menunggu kedatangan si Pandu sama si Rena. Gimana Los, ada kabar dari kalian sama target kita? Halo, saya datang ya dari bagian menuju masuk ke restorannya yuk. Yuk, siap-siap yuk. Dan akhirnya tidak terlalu lama kita menunggu. Di sana kita sudah melihat si Pandu ini sudah masuk ke dalam kafe sama si Rena. Kamu tumben banget ngajakin aku ke tempat ini. Emang kenapa? Lu tempatnya romantis ya, lucu banget. Sebenarnya sih ada satu yang pengen aku omongin. Ya emang. cowoknya pinter banget ya, maksudnya dia kayak masih bisa aja gitu mesra sama si Rena lah, masih cari perhatian, bikin Rena luluh lagi nih pasti niat dia. Ya, kalau menurut gue sih speak-speaknya dia speak Iya, playboy emang, nanggung sih. emang gitu. jago banget. Aku boleh minta satu permintaan? Kamu mau apa? Aku kasih kok. Di sana gua ngelihat dan gua ngedengerin kalau si Pandu ini emang seorang laki-laki yang sangat manis banget dalam berbicara. Aku pengen kamu ngejauhin Dinda. Emang ada masalah apa sama Dinda? Aku tuh gak suka kamu terlalu dekat sama Dinda. Apalagi perhatian kamu tuh lebih ke Dinda. Tapi kan kamu tahu, aku sama Dinda sahabatan. Kamu jangan nonton masalah yang hal sepele seperti ini deh. Oh kan? Kamu masih sayang gak sih sama Dinda? Dan di sana gua melihat kalau si Rena ini sudah mulai tegas terhadap hubungan dia dengan si Pandu. Jadi kamu pilih Dinda atau aku? Kamu jangan paksa aku untuk memilih. Aku nggak bisa memilih kalau kamu pilihan seperti itu. Si Pandu ini mulai labil, gengs. Dan juga gua melihat kalau si Pandu ini adalah seorang playboy kacangan yang belum unggul. Ya iyalah, lo punya salah, otomatis lo bakal bersikap semanis itu sama cewek lo. Maksud kamu tempat ini apa? Aku
Aku nggak bisa terima barang-barang itu dari mantan kamu. Tuh, kaget kan lu? Kaget kan? Masalah kalung. Nggak modal. Si Rena pun menanyakan soal kalung itu kepada si Pandu. Kamu nggak ngehargain perasaan aku. Yang setelah menerima barang itu ternyata dari Dinda, mantan kamu. Dengar sayang ya. Jujur, ini pemberian dari Dinda. Karena aku kemarin nganterin dia beli kado ulang tahun buat mamanya, sayang. Apa hubungannya? Maksudnya kayak kenapa dia ngasih kalung? Ini orang nggak punya modal, geng. Kenapa dia tidak mencoba untuk membelikan sendiri hadiah untuk si Rena? Oke, sekarang kamu nggak bisa milih antara aku dan Dinda. Sekarang aku yang akan memilih. Dia nggak bisa ngasih jawabannya, Mo. Kamu boleh lihat patung hati itu. Los, hatinya los. Aku pilih itu. Maksudnya apa? Aku pengen kita putus. Gua acungin jempol sama si Rena. Dia benar-benar bisa bersikap tegas dan dia benar-benar tetap konsisten terhadap apa yang pengen dia dapatkan. Dan ya responnya Pandu benar-benar kaget banget dan dia seperti biasa ngerayu-ngerayu si Rena terus supaya nggak diputusin lah ini tuh. Dia terus ngeluarin gombal-gombalnya dia lah apalah. Kalau emang kamu sayang sama aku, kamu harusnya bisa milih. Ya aku tahu emang hubungan kalian tuh deket, sahabat. Tapi aku nggak bisa memilih. Bener-bener aku nggak bisa memilih. Ku sangat-sangat menginginkanmu. Tapi kini ku sadar ku di antara kalian. Udah lah, kita kan udah putus. Kenapa sih udah terima aja kalau lu nggak bisa ngambil keputusan, ya udah lu terima aja keputusannya dari si Rena. Dia ngerasa karena si Rena ini iya mulu sih, jadi dia seenak kayak gitu. Udah yuk tuh keluar yuk. Kesel Sampai aja lah mau nih cowok kebanyakan dia ya. Aku nggak ngerti maksudnya. Kamu masih nggak ngerti. Aku bilang kan kita putus. Dan lagi-lagi di gengs, si Pandu ini emang nggak bisa milih. Dia emang pengen mendapatkan dua orang perempuan ini sekaligus. Sayang. Oke, udah. Sorry sob, lu kaget karena emang ada gua di sini, ada Mita juga dan ada tim Katakan Putus yang udah beberapa hari belakangan ini ngikutin lu. Dan dari tadi gue juga udah ngedengar ini persoalan udah panjang lebar kemana-mana. Mendingan sekarang lu putusin aja deh. Lu mau milih si Rena atau Dinda? Kamu bawa mereka itu kenapa? Ada apa ini? Dan si Pandu pun kembali kaget lagi dengan keberadaan kita. Dia nggak nyangka banget ada kita di situ. Dia harus bersikap dengan tegas dan memilih salah satu di antara